Sebuah kabar tragis sekarang. Seorang pria Israel telah mengakhiri hidupnya sendiri di makam sahabatnya. Keluarga menyatakan Bar Ashraf yang berusia 30 tahun dari Sha'arai, Tikva meninggal kerana bunuh diri di makam Liron Baruda yang dibunuh saat serangan teror Hamas di Festival Musik Nova pada tanggal 7 Oktober. Media Israel mengutip keluarga yang mengatakan bahawa sahabatnya dibunuh di Nova. Mereka adalah teman masa kecil. Dia memiliki tato bergambar sahabatnya. Dia adalah bagian dari jiwanya. Keluarganya mengatakan bahawa sejak saat itu dia berjuang untuk menghadapi kehilangannya. Sungguh menghancurkan. Dan sekarang berbicara tentang dampak trauma yang dialami bangsa ini. Sebuah studi klinis baru di Israel telah meneliti pengobatan yang efektif untuk PTSD kerana lonjakan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober dan perang yang masih berlangsung. Penelitian oleh Clalit Health Services HMEC Medical Center menemukan bahawa sekitar 80% tentara Israel yang menyelesaikan psikoterapi dengan bantuan MDMA untuk PTSD mengalami penurunan gejala yang signifikan. Studi ini dilakukan di Pusat Pengobatan Psikedelik rumah sakit tersebut. Penelitian ini mengevaluasi keamanan dan efektivitas psikoterapi dengan bantuan MDMA pada tentara yang menderita PTSD. Sungguh menarik. Untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Dr. Alon Reshef, Direktur Psikiatri di Pusat Medis Clalit HMEC dan peneliti utama studi ini yang sekarang bergabung bersama kami dari Zikron Yaakov. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, tidak mengherankan bahawa jumlah diagnosis PTSD telah meningkat sekitar 70% sejak 7 Oktober. Ceritakan lebih banyak tentang studi ini dan jenis-jenis pengobatan yang saat ini efektif. Jadi, pertama-tama, terima kasih telah mengundang saya. Dan proyek ini sangat-sangat penting bagi kami dan saya rasa juga bagi masyarakat Israel. Kami sedang menghadapi semacam gelombang besar kasus PTSD di Israel, terutama para veteran tempur, tapi bukan hanya mereka saja. Dan ini adalah masalah besar bagi masyarakat Israel dan layanan kesehatan mental. Dan kami telah mendengar tentang pengobatan ini dengan keberhasilan luar biasa dalam mengobati PTSD. Dan kami memutuskan untuk mencobanya dan menjalankannya. Dan angka-angka kami, seperti yang Anda sebutkan, sejalan dengan angka-angka dari tempat lain di dunia, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Dan kami melihat rata-rata 80%, yang mana itu cukup luar biasa dalam pengobatan PTSD. 80% dari orang-orang yang menderita PTSD, mereka pada dasarnya tidak lagi didiagnosis mengalami PTSD. Mereka tidak lagi menderita. Mereka tidak lagi memenuhi kriteria untuk PTSD setelah perawatan ini, protokol ini. Jadi ini adalah kabar baik dan memiliki potensi luar biasa untuk mengobati gangguan yang sangat-sangat mengerikan ini. Dan berikan kami gambaran mengingat kontroversi seputar psikedelik tentang pengawasan medis dan etika, apa yang bisa anda ceritakan kepada kami? Ya, ketika kami mulai masuk ke bidang ini, kami memang punya kekhawatiran. Tapi ini dilakukan dengan cara yang sama dan dengan protokol yang sama seperti yang dilakukan di AS Serikat. Dan sebenarnya ini belum mendapatkan persetujuan dari FDA dan Kementerian Kesehatan Israel. Jadi kami melakukannya berdasarkan protokol penelitian yang sangat-sangat ketat. Dan kami memantau semua efek samping dan semua masalah yang muncul. Pengobatan ini sangat penting untuk ditekankan. Ini bukan tentang bersenang-senang dan mencoba MDMA yang merupakan bahan aktifnya. Ini bukan untuk bersenang-senang. Ini untuk menjalani pengalaman atau sesi yang sangat berat dengan zat ini selama berjam-jam, sekitar 8 jam. Dan menjalani psikoterapi selama sesi ini. Dan kombinasi antara psikoterapi dan penggunaan obat ini
yang semacam membuka pikiran melalui psikoterapi untuk menghadapi kenangan-kenangan yang menyakitkan dan penderitaan yang mendalam. Penderitaan akibat cedera moral. Dan ini membantu orang ini untuk menghadapi penderitaan ini dengan kondisi mental yang berbeda dan menangani PTSD-nya. Dan kita masih di awal. Kami sedang mempelajari hal ini. Ini bukan seperti keajaiban, tapi memiliki efek yang sangat menjanjikan. Ini memang merupakan poin yang sangat penting, bahwa tujuannya bukan untuk menghapus ingatan traumatis, tetapi untuk membantu pasien memprosesnya dengan aman. Ini benar-benar bidang yang menarik. Dan tentu saja ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampaknya, tidak hanya pada para tentara, tetapi juga pada keluarga mereka, orang-orang yang mereka cintai. Ini adalah sesuatu yang pasti akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Untuk sekarang, kita harus akhiri sampai di sini. Tapi kami sangat menghargai wawasan anda dan kami mendoakan yang terbaik untuk anda. Dr. Alon Reshev, langsung dari Zichron Yaakov. Semoga sukses dengan penelitian anda. Terima kasih. Terima kasih, tadabar.